Fakta tentang otak. Sekuat apa sih otak kita? Otak manusia adalah salah satu bagian dari sistem saraf yang mempunyai banyak fungsi penting. Otak mempunyai kontrol atas semua hal yang terjadi di tubuh kita, mulai dari kontrol ingatan, ucapan, perasaan, hingga 6 indera yang bekerja. Bahkan, otak juga memegang kontrol atas detak jantung dan pernapasan kita. Ada miliaran sel saraf yang berkomunikasi di dalam triliunan koneksi atau sinapsis yang menjadikan otak sebagai salah satu organ yang paling kompleks. Oleh karenanya, otak adalah bagian penting yang sebisa mungkin harus kita jaga. Selain beberapa fungsi otak di atas, ada fakta-fakta menarik mengenai otak yang barangkali belum kita ketahui. Apa saja itu? Nah, sebelum kita bahas, kami ajak Anda semua untuk subscribe channel Indo7 ini, agar kami makin maju dan berkembang, sehingga kami bisa terus berbagi info-info menarik ini dengan Anda. Fakta otak. Satu, otak manusia memiliki berat 3 pon. Fakta menarik pertama tentang otak adalah otak memiliki berat sebesar 1,3 kg. Tapi ukuran otak tidak mempengaruhi kecerdasan ya. Dan jika dibandingkan, seorang pria cenderung memiliki ukuran otak yang lebih besar daripada wanita. Dua, kapasitas penyimpanan otak manusia dianggap hampir tidak memiliki batas. Ada penilaian yang menunjukkan bahwa otak manusia terdiri atas sekitar 86 miliar neuron, yang mana masing-masing neuron membentuk koneksi atau sambungan ke neuron lain. Koneksi antar neuron ini dapat menambahkan hingga 1 kuadriliun atau 1000 triliun koneksi baru. Seiring berjalannya waktu, neuron-neuron ini bisa bergabung dan kemudian meningkatkan kapasitas penyimpanan pada otak. Akan tetapi, neuron-neuron ini bisa rusak dan menjadi berhenti bekerja ketika mengalami penyakit Alzheimer, yang selanjutnya mempengaruhi memori otak. 3. Informasi pada otak bergerak hingga kecepatan 431 km per jam. Ketika neuron-neuron mendapat rangsangan, mereka akan menghasilkan suatu impuls listrik yang bisa bergerak dari sel yang satu ke sel yang lain dan menyampaikan informasi yang memiliki kecepatan 431 km per jam. 4. Sebesar 60% otak manusia terbuat dari lemak. Tidak sekedar membuat otak menjadi organ paling berlemak di tubuh, asam lemak itu juga sangat penting bagi kinerja otak. Oleh karenanya, pastikan kita mengisinya dengan nutrisi yang tepat dan menyehatkan bagi otak. 5. Otak manusia belum sepenuhnya terbentuk hingga usia 25 tahun. Perkembangan otak dimulai dari bagian belakang dan secara perlahan bekerja ke arah depan. Oleh karenanya, lobus frontal atau bagian depan otak yang berfungsi untuk mengontrol penalaran serta perencanaan adalah yang terakhir berkembang untuk memperkuat serta menyusun koneksi. 6. Sepotong jaringan otak seukuran sebutir pasir mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Dengan kandungan neuron dan sinapsis sebanyak itu, maka seluruh bagian otak sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Sebab, kerusakan neuron mempunyai dampak yang begitu besar. Seperti saat terkena stroke, darah tidak mampu membawa oksigen sampai ke otak yang membuat sel-sel di otak mati dan kemampuan otak di area tertentu menjadi hilang.
Hal ini juga sama seperti penyakit Parkinson yang terjadi ketika sel-sel bagian otak yang dikenal substansia nigra mulai mati. 7. Otak manusia dapat menghasilkan daya dengan besaran sekitar 23 watt. Ukuran 23 watt itu cukup untuk menyalakan sebuah bola lampu. Namun, seluruh kekuatan tersebut dapat dihasilkan apabila cukup istirahat. Tidur yang cukup dapat membantu menjaga kerja otak. Sebaliknya, kekurangan jam tidur dapat menyebabkan peningkatan penumpukan protein yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Itu adalah fakta-fakta menarik tentang otak manusia. Begitu banyak peran yang ada di otak. Maka karena itu pandai-pandailah menjaga kesehatan fungsi otak dan meningkatkan kemampuannya. Bagaimana caranya? Ada berbagai cara melatih otak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya ingat, fokus, atau fungsi sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara melatih otak yang bisa dipertimbangkan. Pertama, rutin olahraga. Melansir Health Grades, latihan otak yang paling direkomendasikan adalah aktivitas fisik. Menggerakkan tubuh bisa membuat darah dan oksigen kita mengalir ke otak. Hal ini dapat memperkuat sinapsis yang menghubungkan antar neuron dan membuat otak kita tetap gesit sepanjang hidup. Berjalan kaki adalah rutinitas kardio berdampak rendah yang hampir semua orang dapat lakukan dengan kecepatan apapun. Hanya berjalan kaki 30 menit sehari sebanyak 3 hingga 5 hari seminggu diyakini sudah cukup untuk membuat pikiran kita tetap berenergi dan membantu mengurangi stres dan kecemasan. 2. Mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan dengan telinga dan pikiran adalah cara mudah untuk melatih ingatan Anda. Memperhatikan detail dan mencoba mengingatnya nanti adalah bentuk pelatihan memori yang sangat baik yang dapat Anda lakukan sepanjang hari. Misalnya, saat Anda melakukan sesuatu perjalanan, cobalah untuk memperhatikan dunia di sekitar Anda. Suara apa yang Anda dengar? Bau apa yang Anda cium? Bagaimana perasaan tubuh Anda saat mendaki atau menuruni bukit? Apa warna rumah dan bunga tetangga Anda? Cobalah Anda memperhatikan semua hal ini secara detail. Selanjutnya, di kemudian hari, cobalah untuk merekonstruksi jalan di pikiran Anda. Atau lebih baik lagi, beritahu teman tentang hal ini. Tiga, membangun kecepatan. Otak Anda tidak harus melambat seiring bertambahnya usia. Anda dapat melatihnya dengan cepat untuk reaksi mental dan fisik yang lebih cepat. Aktivitas fisik seperti tenis, pingpong, atau permainan tangkap bola dapat meningkatkan koordinasi mata, tangan, dan waktu reaksi Anda, serta menantang otak Anda untuk mengingat keterampilan dan teknik tertentu. 4. Membaca dan menulis. Sudoku dan teka-teki silang memang menyenangkan, tetapi belum tentu merupakan latihan otak terbaik. Setelah beberapa saat, Anda bisa memahami bagaimana permainan ini bekerja dan pikiran Anda kurang tertantang. Membaca dan menulis di sisi lain akan melibatkan otak Anda dengan cara baru karena Anda sedang belajar atau menciptakan informasi baru. Cerita bisa sangat mengasyikkan bagi otak Anda, terutama yang berliku-liku. Carilah memori, non-fiksi, misteri pembunuhan, atau apapun yang membuat pikiran Anda terkejut dan tertarik. Atau
tulis cerita Anda sendiri dengan membuat buku harian atau buku catatan. 5. Makan sehat. Makan makanan bergizi sangat bagus untuk otak Anda. Hal ini mungkin bukan berita baru bagi Anda, tetapi ini adalah pengingat yang baik bahwa makan sehat bermanfaat bagi seluruh tubuh kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sayuran berdaun hijau dapat membantu menekan laju penurunan mental. Selain itu, lemak sehat seperti asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam salmon dan makanan laut lainnya dianggap bermanfaat juga bagi otak. Pada intinya, Anda perlu menerapkan diet tinggi sayuran, ikan, lemak sehat, dan karbohidrat terbatas sebagai upaya untuk menjaga pikiran Anda sesehat seluruh tubuh Anda. 6. Belajar hal baru. Mempelajari keterampilan baru bisa menjadi cara melatih otak yang baik dilakukan. Melansir Verywell Mind, latihan otak ini memang membutuhkan sedikit komitmen, tetapi bisa menjadi salah satu yang dapat memberi Anda hasil maksimal. Mempelajari sesuatu yang baru adalah salah satu cara untuk menjaga otak Anda tetap waspada dan terus memperkenalkan tantangan baru. Anda bisa melakukannya dengan mempelajari bahasa asing atau cara memainkan alat musik. Atau Anda bisa menyederhanakan dengan menghafal kata-kata pada lagu atau puisi. Bertemu orang baru juga bisa memberikan Anda kesempatan untuk mempelajari nama. Setiap kali Anda bertemu seseorang yang baru, tanyakan nama mereka dan ulangi kembali kepada mereka. Tingkatkan tantangan dengan mencari tahu fakta menarik tentang mereka dan coba hubungkan dengan nama mereka. Kemudian, lihat apakah Anda dapat mengingat kedua informasi tersebut saat Anda melihatnya lagi nanti. Tujuh, bersosialisasi. Interaksi sosial menjadi faktor yang paling menyenangkan untuk menjaga otak kita tetap terlatih dengan baik. Studi menunjukkan orang yang terlibat dalam aktivitas sosial yang merangsang secara intelektual memiliki penurunan resiko terkena penyakit Alzheimer. Pikirkan tentang bergabung dengan klub pecinta buku, band, atau kelompok sukarelawan. Bahkan, mengobrol dengan teman dan keluarga bisa membantu menjaga sinapsis Anda tetap aktif dan pikiran Anda terus belajar. Membangun hubungan bisa meningkatkan suasana hati dan pandangan mental Anda. Tetap positif dan coba latih otak Anda dengan orang lain yang senang menantang pikiran mereka. Delapan, meditasi. Meditasi adalah sebuah latihan otak yang mungkin tidak Anda pertimbangkan sebenarnya. Padahal sangat efektif untuk memperkuat pikiran. Meditasi mindfulness khususnya adalah hal yang populer saat ini. Dianut oleh psikolog positif, pemimpin bisnis, dan praktisi kesehatan alternatif. Sebelum Anda mengatakan bahwa tradisi Buddhis kuno ini terlalu baru bagi Anda, pertimbangkan beberapa penelitian yang menunjukkan banyak manfaat meditasi. Studi daripada 2007 menunjukkan bahwa meditasi mindfulness dapat membantu melibatkan jalur saraf baru, menghasilkan peningkatan keterampilan pengamatan diri dan peningkatan fleksibilitas mental. Penelitian lain pada 2007 juga menunjukkan bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan perhatian, fokus, empati, dan bahkan kekebalan. Studi ini juga menunjukkan bahwa meditasi bahkan dapat meningkatkan kapasitas memori kerja. Apakah Anda siap untuk mencoba cara melatih otak ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Share ke sebanyak-banyaknya orang ya, agar lebih bermanfaat.